Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang mudah-mudahan semuanya diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya miliknya. Salam dan salawat teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perjuangannya kita bisa menapai hidup ini dengan benar. Dambaan setiap orang ingin menjadi orang yang terbaik. Demikian juga umat ini mendambakan menjadi umat yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala beri tuntunan bagaimana untuk bisa menjadi umat yang terbaik itu. Lihatlah Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-104 dan Quran surat Ali Imran ayat yang ke-110. Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Dan hendaklah sebagian di antara kalian ada yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan orang-orang itulah orang-orang yang beruntung. Nanti di dalam ayat yang ke-110 dalam Quran surat yang sama, Allah berfirman dengan redaksi yang hampir sama, yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan kalian adalah umat terbaik bagi sesama manusia. Maka hendaklah kamu berbuat ma'ruf dan mencegah hal-hal yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa kata atau kalimah yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu dengan terjemahan yang sama, yaitu kata baik. Misalnya kata thayyib itu juga diterjemahkan dengan kata baik. Demikian juga kata khair yang ada dalam ayat ini, itu dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan dengan kata baik. Demikian juga ma'ruf dalam ayat ini, itu juga diterjemahkan dengan kata baik. Padahal sebenarnya esensinya agak sedikit berbeda. Thayyib itu kata baik, tapi dipakai untuk lebih banyak menunjukkan hal-hal yang sifatnya physically. Misalnya makanan yang baik itu thayyib. Makanan yang baik itu thayyib, minuman yang segar itu thayyib, badan yang sehat, cantik itu juga thayyib. Maka kalau kita berdoa agar kita diberi rezeki yang baik, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi kita minta rezeki yang thayyib, itu kata thayyib. Kata khair itu kata baik, dipakai untuk mendeskripsikan sifat-sifat non fisik yang baik. Orang itu hatinya kok baik, jiwanya kok baik, batinnya kok baik, maka dia disebut dengan orang yang digelari dengan kata khair. Misalnya khairun nisa, wanita-wanita yang baik sifatnya, itu kata khair untuk mendeskripsikan sifat-sifat baiknya yang non fisikal. Nah, kata ma'ruf itu menunjukkan cara atau perilaku, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berucap, itulah ma'ruf. Dan orang-orang yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mampu menjadikan sifat-sifat dirinya bagus dan mau melakukan sesuatu dengan cara yang bagus dan ditutup, dibungkus dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dulu orang tua kita mendoakan pada kita, anak cucu mudah-mudahan menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Tidak pernah didoakan menjadi anak cucu yang thayyib. Kenapa? Karena Bang Thayyib sudah 2 tahun nggak pulang-pulang gitu ya. Nah, kita didoakan menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena kata soleh dan solehah itu mengandung 4 kata di dalamnya, yaitu kata thayyib, kata khair,
kata ma'ruf dan kata ihsan. Ihsan adalah perbuatan yang dilakukan seolah-olah dia selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak pernah bisa melihatnya, artinya ikhlas. Dan orang yang bisa ihsan itu karena di dalamnya ada sifat khair dan ada ma'ruf dan bisa jadi thayyib berada di dalamnya. Nah, kalau ada sifat thayyib, sifat khair, sifat ma'ruf, sifat ihsan menjadi satu kesatuan dalam dirinya, maka kemudian dikenallah orang itu sebagai anak yang solih kalau laki-laki, solehkah kalau perempuan. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang terbaik. Orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain, menebar kebaikan tanpa berharap balasan, dan bungkusannya adalah iman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga iman kita sehingga kita selalu bisa berbuat baik kepada sesama dalam bingkai keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah golongkan kita menjadi golongan orang-orang atau umat yang terbaik. Ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.